akan menyampaikan beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, mohon mikrofon atau corong bicara disenyapkan selama pertemuan berlangsung kecuali akan berbicara, dan video agar tetap dibuka karena reaksi positif sangat berarti buat para pembicara. Lalu, mohon menggunakan nama asli di layar video Anda, bukan nama gawai atau nama alias, dan penulisan nama dilakukan dengan cara untuk para pemegang peran, nama, klub Toastmaster, dan kota. Seperti contoh, SAA, Denny, Debat, dan Pasar. Untuk anggota Toastmaster, nama klub Toastmaster dan kota. Misalnya Denny, Debat, Toastmaster. Dan untuk para tamu, spasi nama, spasi kota, tamu, Denny, dan Pasar. Kepada semua pembicara, mohon untuk menandai penghitung waktu untuk mengetahui lokasi waktu yang tersedia. Dan juga silakan memberdayakan ruang chat untuk bertanya, memuji, dan berkomentar tentang hal-hal seputar pertemuan siang hari ini. Mohon perhatian juga bahwa pertemuan ini akan direkam dan ada kemungkinan diperlihatkan di sosial media. Untuk itu adalah beberapa hari ini. Saya akan menyerahkan kembali kendali kepada Presiden Debat untuk membuka acara siang hari ini. Kita sambut Presiden Denpasar Bahasa Toastmaster Ayu Anantia. Terima kasih Amel, selamat datang semuanya. Selamat siang, selamat datang di Denpasar Bahasa Toastmaster Club atau kami singkat dengan Debat. Pertama saya ingin mengucapkan selamat datang kepada para tamu dari klub Toastmaster yang lain, terutama klub Toastmaster Bahasa. Ada Distinguished Toastmaster Wijaya, ada Distinguished Toastmaster Ade Herawan. Ya, terima kasih Toastmaster Ayu. Ada Pak Haryadi, ada Dini, dan ada Pak Sugondo. Kemudian juga ada John. Kemudian yang selanjutnya adalah para tamu yang baru pertama kali hadir di Denpasar Bahasa, Suster Magdalena, ada Kalista, kemudian ada Pak Faruk, ada Pak Habibi, dan ada Titis. Oh ya, satu lagi untuk Toastmaster Club Bahasa yang lain ada Fajar dari Fajar dari Bandung Bahasa. Selamat datang semuanya. Tidak lupa ada Pak Yusuf juga dari Bandung Bahasa. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih lupa tadi ya. Makasih. Pak Yusuf, akhirnya saya tidak lupa dengan Pak Yusuf. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk para anggota Denpasar Bahasa, terutama khususnya buat Bu Emi dan Pak Agung yang hari ini juga hadir di sini. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Seni yang sudah mau jadi penghitung bunyi tanpa waktu, penghitung bunyi tanpa makna, maaf. Kemudian ada pemandu topik spontan kami dari Malang Toastmaster, Dini Nuris. Selamat siang, Dini. Baik teman-teman, Toastmaster Denpasar Bahasa Toastmaster sama dengan Club Toastmaster yang lain, hanya berbeda kami menggunakan bahasa Indonesia. Toastmaster sudah ada selama 96 tahun sampai hari ini. Pertama kali ada di Amerika dan di California, tepatnya di Santa Ana, California. Mulai berdiri tahun 1924. Dan Denpasar Bahasa ini adalah salah satu dari semua Toastmaster yang ada di dunia ini, sekitar di 145 negara. Tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita nikmati, mari kita cari tahu apa sih pertemuan Toastmaster itu. Semuanya ini akan dipimpin oleh Toastmaster pengarah acara kita, Toastmaster Amelia Ratnata Dewi. Silahkan Amel. Terima kasih Toastmaster Ayu. Baik, untuk acara hari ini akan saya pandu. Kalau misalnya di dalam bahasa Inggris, peran saya adalah Toastmaster of the Day, tapi kalau hari ini adalah pengarah acara. Jadi tema kita untuk hari ini adalah Bundaku Cantik,
Bundaku Sayang. Jadi tema ini kami angkat untuk menyambut Hari Ibu pada tanggal 22 Desember. Mungkin saya bertanya dulu ke orang-orang. Bu Emi, mungkin ada 2 kata yang bisa menggambarkan ibunya Bu Emi? 2 kata yang menggambarkan ibunya Bu Emi. Satu, dia pelit tapi baik hati. Oke. Maaf ya, Mak. Kalau Denny, sekarang saya tunjuk. Denny, Kayaknya sama pelit dan baik hati. Mama tuh ya. Iya. wah ternyata ibu-ibu banyak yang pelit ya ternyata. Oke, sekarang saya tanya ke Presiden kita, Ayu, bagaimana kesan dari ibunya 2 kata? Kalau mama saya itu sabar. Sabar sekali, itu satu kata, sabar. Kembali pada pengacara. Ya, jadi dari beberapa orang yang sudah memberikan kesan, ternyata kesannya sangat berbeda-beda. Tapi saya yakin bahwa kesannya adalah ke Bunda, para bundanya adalah kesannya sangat baik. Karena Bunda adalah orang yang melahirkan kita semua dan membuat kita sekarang bisa ikut dalam pertemuan Toastmaster ini. Baik, untuk itu adalah tema dari Toastmaster, pertemuan Toastmaster hari ini. Sedangkan untuk acara ini nanti akan ada 3 sesi. Jadi sesi pertama adalah pidato yang dipersiapkan, di mana para anggota dari Denpasar Bahasa Toastmaster akan memberikan pidato yang sudah dipersiapkan serta akan dievaluasi. Kemudian sesi yang kedua adalah topik spontan. Jadi topik spontan akan dipandu oleh Toastmaster Denny Nuris dari Malang. Para pembicara akan diberi kesempatan untuk berbicara dan topiknya itu acak selama 1-2 menit. Lalu sesi yang terakhir adalah sesi penilaian, di mana para penilai nanti akan menilai para pembicara yang ada pada sesi pertama. Namun, pada pertemuan kali ini saya tidak hanya sendiri, saya memiliki tim yang akan membantu saya, dan tim itu dipimpin oleh seorang Toastmaster yang sangat inspiratif berasal dari Jakarta Bahasa Toastmaster. Saya panggil penilai umum untuk hari ini, Toastmaster Sugondo. Baik, terima kasih Toastmaster Amelia Ratnata Dewi, pengarah acara dalam pertemuan Denpasar Bahasa Toastmaster pada hari ini, tepatnya tanggal 13 Desember 2020. Kalau kemarin tanggal 12 Desember itu dikenal dengan Harbolnas, Hari Belanja Online Nasional. Hari ini kita hadir di sini bersama-sama untuk menghadiri pertemuan online debat. Sebagai penilai umum, saya akan membantu Toastmaster Amelia untuk memberikan penilaian terhadap seluruh aspek pertemuan dari pertemuan Denpasar Bahasa Toastmaster. Penilaian ini tentunya tidak akan bisa saya lakukan sendiri. Saya mempunyai tim yang berisi orang-orang hebat yang capable atau mumpuni dalam bidang tugasnya masing-masing. Yang pertama, saya akan mengundang pemerhati tata bahasa Toastmaster Haryadi Suripto yang datang jauh-jauh juga dari Jakarta, dari British Toastmaster Club Jakarta. Silakan Toastmaster Haryadi untuk menjelaskan peran dan fungsi tugasnya sebagai pemerhati tata bahasa. Baik, selamat siang semuanya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas, Toastmaster Haryadi. Oke, baik. Selamat siang sekali lagi. Siang ini saya bertugas sebagai pengamat bahasa. Sebagai pengamat bahasa, tugas saya adalah mengamati penggunaan bahasa dari setiap pembicara. Saya akan mengamati struktur kalimat, kalimat yang rancu, kata-kata asing, pun kata-kata yang tidak baku. Juga saya akan mencatat kata-kata indah, setiap kalimat indah yang disampaikan oleh pembicara. Juga saya akan menghitung jumlah kata acuan yang disampaikan oleh masing-masing pembicara. Demikianlah gambaran tugas saya sebagai pengamat bahasa. Saya akan kembali pada sisi penilaian. Sekarang saya kembalikan kendali kepada penilai umum Toastmaster Sugondo. Silakan. Baik,
terima kasih Toastmaster Haryadi yang telah menjelaskan peran dan fungsi tugasnya sebagai pengamat bahasa kepada para pembicara yang nantinya hari ini akan tampil baik di sesi pidato direncanakan atau dipersiapkan, sesi topik spontan atau sesi penilaian. Nantinya untuk diperhatikan penggunaan struktur dan tata bahasa. Diharapkan untuk menggunakan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya saya akan mengundang Toastmaster Seni Melawati selaku penghitung bunyi tanpa makna kita hari ini. Silakan Toastmaster Seni. Selamat siang semua. Selamat siang. Salam sejahtera rekan-rekan Toastmaster dan para tamu yang terhormat. Nama saya Seni. Saat ini saya bertugas sebagai penghitung bunyi tanpa makna. Tugas saya adalah menghitung jumlah kata-kata yang sering kita pakai namun tidak ada artinya, seperti kata a, dan juga kata pengulangan seperti saya, lalu, atau suara-suara yang mengganggu. Saya akan mulai menghitung dari awal pertemuan pada akhir pertemuan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Toastmaster Seni yang telah menyampaikan peran dan fungsi tugasnya selaku penghitung bunyi tanpa makna. Kepada para pembicara harap diperhatikan untuk meminimalisir atau mengurangi penggunaan kata-kata atau bunyi tanpa makna. Selanjutnya saya akan mengundang penghitung waktu kita untuk pertemuan kita hari ini, yaitu Presiden Klub Denpasar Bahasa Toastmaster, Toastmaster Ayu. Saya persilakan untuk menjelaskan tugasnya selaku penghitung waktu. Baik, hari ini saya akan menjadi penghitung waktu juga. Tugas saya adalah memberikan acuan seperti memberikan warna hijau ini, memberikan warna kuning, dan merah. Jadi untuk semua pembicara, saya mengundang untuk menandai video saya, sehingga pada saat berbicara, kita semua tidak lepas dari tanda ini dan tidak berbicara lebih dari waktu yang sudah ditentukan. Untuk pembicara pidato yang dipersiapkan atau direncanakan, waktunya adalah 5-7 menit, di mana 5 berwarna hijau, 6 berwarna kuning, dan 7 berwarna merah. Untuk topik spontan nanti kami akan jelaskan lagi, 1, 1:30, dan 2. Dan untuk khusus untuk penilai sesi evaluasi, nanti ada 2-3 menit. Demikian, saya kembalikan kepada penilai umum. Baik, terima kasih Toastmaster Ayu sebagai penghitung waktu yang nantinya akan bertugas untuk 3 sesi, ya. Sesi pidato dipersiapkan, sesi topik spontan, dan juga sesi penilaian individu. Dan yang tidak kalah penting dari kesemua itu adalah pengumpul suara. Pengumpul suara ini datang jauh-jauh dari Medan, Toastmaster yang berasal dari Medan Miracle Pidato Club. Saya undang Distinguished Toastmaster Wijaya untuk menjelaskan tugas dan peran fungsi selaku pengumpul suara. Silakan. Terima kasih penilai umum Toastmaster Sugondo. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan saya Wijaya. Saya dari Medan. Horas, Medan. Kalau biasa di Medan bilang Horas. Hari ini saya bertugas sebagai pengumpul suara. Jadi nanti di setiap sesi, saya akan mengumpulkan suara terfavorit. Ada 3 sesi hari ini, pidato yang dipersiapkan, topik spontan, dan penilai pembicara. Saya akan kumpulkan melalui chat private aja ya. Jadi teman-teman lihat ada nama saya PS, ya, pengumpul suara. Nanti chat saya secara pribadi. Lalu nanti di akhir acara saya akan umumkan siapa yang terfavorit. Terima kasih, saya kembali ke penilai umum. Baik, terima kasih Distinguished Toastmaster Wijaya. Kepada seluruh rekan-rekan yang mengambil peran pada hari ini, pengamat bahasa, penghitung bunyi tanpa makna, penghitung waktu atau pencatat waktu, dan pengumpul suara, silakan nantinya laporan dicatat dalam lembaran laporan masing-masing yang akan kita sampaikan di akhir atau menjelang penghujung pertemuan. Selanjutnya saya ingin menyampaikan juga kepada rekan-rekan Toastmaster dan juga para tamu, bahwa untuk hari ini akan ada 2 orang pembicara yang pastinya kemudian akan dinilai oleh 2 orang penilai individu.
penilai individu yang pertama adalah Toastmaster Ayu Anantia, Presiden Klub Debat kita, yang nantinya akan menilai Toastmaster Amy Ermia selaku pembicara pertama. Kemudian ada Distinguished Toastmaster Ade Herawan yang berasal dari Klub Jakarta Bahasa Toastmaster Jakarta. Beliau akan menilai Toastmaster Denny Surya selaku pembicara yang kedua. Saya akan kembali dalam sesi penilaian umum menjelang akhir pertemuan. Saya kembalikan kontrol kepada pengarah acara kita, Toastmaster Amelia. Silakan. Terima kasih Toastmaster Sugondo. Kita akan langsung masuk ke sesi pertama, yaitu adalah sesi pidato yang direncanakan. Pada sesi pidato yang direncanakan ini, pembicara pertama kita adalah Bu Emy Ermia dari Denpasar Bahasa Toastmaster. Dan untuk dari proyek dan juga tugas yang dilakukan oleh Bu Emy Ermia akan dijelaskan oleh penilainya, yaitu adalah Toastmaster Ayu Anantia. Jadi Toastmaster Ayu Anantia merupakan juara 2 dari kompetisi evaluasi atau penilaian yang dilakukan oleh Klub Toastmaster Bahasa di Distrik 87. Jadi saya persilakan Bu Ayu Anantia. Rekan-rekan Toastmaster, hari ini kita akan mendengarkan Ibu Emy berpidato lagi. Ini adalah proyek yang ketiga dari Pathways yang ada di pembelajaran di Toastmaster. Khusus hari ini, judulnya akan menjadi Jadikan Aku Yang Kedua. Dari judulnya saja sudah membuat kita semua, apa sih yang kedua itu Bu Emy? Gitu kan, kita ini penasaran loh Bu Emy. Hari ini Bu Emy akan kemarin pada beberapa waktu yang lalu Bu Emy sudah berpidato untuk pidato yang pertama, kemudian mendapatkan evaluasi atau dinilai. Dari hasil penilaian itu ada beberapa yang harus ada improvement atau ada sesuatu yang sebaiknya Bu Emy lakukan, bisa dilakukan lebih baik. Hari ini Bu Emy akan mengimplementasikan itu. Mari kita lihat bersama Bu Emy dengan Jadikan Aku Yang Kedua. Jadikan Aku Yang Kedua, Bu Emy Ermia. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Pernahkah Anda menjadi orang nomor 1 atau orang yang sangat ditunggu-tunggu keputusannya, baik dalam organisasi maupun dalam sebuah komunitas? Bagaimana rasanya menjadi seorang selebriti? Atau sebaliknya, Anda hanyalah orang kedua atau seorang pengganti atau backup person? Saya adalah orang kedua. Saya masuk sekolah pada usia 8 tahun, dan itu sudah sangat terlambat waktu itu. Sedihnya, saya tidak tamat taman kanak-kanak. Bukan saya tidak bisa membaca atau menulis, tetapi karena saya berkelahi dengan teman sekelas saya. Sebabnya sepele, memperebutkan kursi paling depan. Celakanya, teman berkelahi saya itu adalah anak kepala sekolah. Jadi silakan Anda pikirkan bagaimana nasib saya selanjutnya. Alih-alih merasa terhina dan malu dikeluarkan dari sekolah, saya justru merasa sangat bahagia. Itu artinya saya akan memperoleh kebebasan saya kembali, bermain. Di sekolah, saya bukanlah anak yang pintar, apalagi jenius. Saya punya masalah dengan daya ingat dan kecepatan. Sejak saat itu, saya dijuluki Emy si kura-kura. Momen yang sangat saya ingat bahkan hingga saat ini adalah ketika semesteran. Bapak saya selalu keluar dari ruang guru dengan wajah tertunduk. Saya bertanya, "Bagaimana, Pak?" Bapak menjawab, "Ah, kerja bagus, kamu ranking 48 dari 48 siswa." Saya penasaran. Terus guru-guru saya bilang apa tentang saya, Pak? Apakah mereka mengatakan saya bodoh? Tidak, mereka hanya mengatakan kamu lambat. Sejak saat itu, saya tidak pernah lagi menunggu bapak saya di depan ruang guru. Sekeras-kerasnya saya belajar, saya tetap aja ranking terakhir. Ya, paling geser-geser dikit lah, 3 strip gitu. Akhirnya, saya bisa menyelesaikan sekolah saya sampai jenjang S3. SD, SMP, dan SMA tepat waktu. Tidak pernah tinggal kelas.
lumayan. Kehidupan terasa berat ketika sekolah usai. Saya harus mencari pekerjaan. Pekerjaan pertama, melamar sebagai pramugari. Alasannya sederhana, saya bisa keliling dunia gratis. Apa daya, hasilnya gagal. Alasannya sangat klasik, saya kurang tinggi dan terlalu kurus waktu itu. Dasar nasib ya, akhirnya saya diterima sebagai orang kedua penjual tiket. Saya tidak menyukai pekerjaan ini. Jualan tiket, apa serunya sih? Pengganti pula. Tapi daripada nganggur, ya udah saya terima aja. Pekerjaan itu saya lakoni selama 4 tahun. Ogah-ogahan, bangun pagi, ngejar pesawat pagi, pulang malam pesawat terakhir. Belum delay. Dan yang paling sakit hati, saya ngeliatin setiap hari itu pramugari lalu lalang depan saya. Patah hati. Akhirnya perusahaan itu ditutup karena salah urus. Saya terancam jadi pengangguran. Sebelum itu terjadi, saya melamar menjadi seorang tour guide atau pramuwisata. Waktu wawancara, direktur bertanya, kamu bisa bahasa Jepang? Enggak. Bahasa Korea? Enggak. Bahasa Mandarin? Enggak. Terus ngapain kamu ngelamar jadi tour guide atau pramuwisata? Pak, saya bisa bahasa Inggris loh. Direktur jatuh kasihan sama saya. Akhirnya saya dikasih pekerjaan pendamping tour guide. Lagi-lagi orang kedua. Pekerjaannya sangat gampang. Check-in, welcome to Bali. Check out, goodbye sayonara dengan $10 tip. Saya merasa sangat-sangat terhina dengan pekerjaan itu. Saya hanya duduk dan mengantar tamu check-in dan check out. Saya benar-benar merasa bahwa ini harus dihentikan. Saya belajar mati-matian, saya kursus mati-matian, sampai akhirnya ada sebuah lowongan pekerjaan menjadi asisten direktur di sebuah perusahaan asuransi terkenal. Ini pekerjaan keren. Saya harus segera meninggalkan sebagai orang kedua untuk menjadi orang pertama. Wawancara berlangsung mulus. Tibalah saatnya pengumuman. Apa kata sang direktur? Kamu terlalu bagus untuk menjadi asisten direktur. Kamu jadi agen asuransi aja ya. Jualan asuransi itu lebih menjanjikan. Kamu bisa banyak dapat uang. Saya terpaku dan lemas. Air mata saya jatuh bercucuran. Hijau. Lagi-lagi saya menjadi orang kedua. Waktu berlalu. Saya tanggalkan impian saya untuk menjadi orang pertama. Itu sangat melelahkan. Menjadi orang kedua memang nggak enak. Nggak diperhitungkan, disepelekan, dan mungkin juga nggak ada yang mikirin. Tapi tahu nggak teman-teman? Menjadi orang kedua itu, berkahnya akhirnya saya sadari saat ini. Menjadi orang kedua adalah orang yang tanpa beban. Dia harus datang paling pagi, dia harus bekerja lebih keras, dia harus siap dalam keadaan apapun juga untuk orang pertama, tanpa harus bersaing dengan orang pertama. Luar biasa. Suatu hari, saya diperingati oleh seorang teman. Kamu tidak perlu menjadi orang pertama. Kamu sudah menjadi orang pertama. Teman-teman semua, dalam dunia ini, dalam dunia nyata, tidak ada yang bertanya, apakah kamu menjadi orang pertama, kedua, atau ke-100. Yang penting, kamu berguna, jujur, dan baik hati. Percayalah, jika Anda terus berusaha dan bekerja keras, Anda akan sampai pada suatu titik di mana Anda akan dihargai dengan penuh dan kejujuran. Saya ingin menutup pidato saya dengan satu kalimat yang saya suka hingga saat ini. Saya ingin menjadi akar, bekerja dalam diam dan sepi, untuk menumbuhkan ranting, batang, dan daun, untuk membuat buah menjadi manis, dan untuk membiarkan bunga menjadi semerbak. Teman-teman semua, sekali lagi, orang pertama bukanlah segalanya. Saya bangga dan bahagia menjadi orang kedua. Terima kasih. Terus Master Ayu, saya sudah menyelesaikan pidato saya.
Baik, terima kasih Bu Emi. Terus Master Amelia, apakah sudah siap? Maaf tadi koneksinya hilang. Baik, terima kasih untuk Toastmaster Emi, pidatonya sangat inspiratif. Jangan khawatir kalau Toastmaster Emi tadi ranking 48 dari 48 siswa, saya juga ranking 23 dari 23 siswa, tenang aja. Jadi Toastmaster Emi tidak sendiri. Sekarang kita masuk ke sesi pembicara yang dipersiapkan, pidato yang dipersiapkan dari pembicara yang kedua. Pembicara kita yang kedua adalah Denny Surya. Denny Surya akan dievaluasi atau dinilai oleh DTM Ade Herawan. DTM Ade Herawan ini merupakan juara pertama pada kontes penilai di Toastmaster Bahasa Distrik 87. Tanpa panjang lebar lagi, saya mempersilahkan Toastmaster Ade, Distinguished Toastmaster Ade Herawan untuk memperkenalkan dan menjelaskan proyek dari Denny Surya. Terima kasih Toastmaster Amelia, rekan-rekan Toastmaster dan para tamu pada siang hari ini. Toastmaster Denny akan membawakan sebuah pidato dari pathway jalur kepemimpinan dinamis, yaitu dari level 3 mengetahui bagaimana selera humor Anda. Rekan-rekan, pada pidato proyek ini tujuannya adalah bagaimana Toastmaster Denny bisa membangun cerita humor, membawakan sebuah pidato yang di dalamnya terdapat unsur humornya. Tanpa perlu panjang lebar lagi, rekan-rekan Toastmaster dan para tamu, berikan sambutan yang meriah kepada Toastmaster Denny Surya dengan judul pidato Menari Itu Indah. Terima kasih DTM Ade. Halo rekan-rekan Toastmaster dan para tamu sekalian. Masih ingatkah Anda bahwa kasus pertama COVID di Indonesia karena menari salsa bareng? Saya ingat betul bahwa pertama kali kasus itu merebak, tersebar kabar bahwa 2 orang wanita terkena COVID karena habis menari salsa bareng tamu asing. Dan tidak lama setelah kasus itu, 2 orang wanita itu didera kabar burung bahwa mereka suka menggoda orang asing dan genit. Itu hanya terjadi karena mereka menari salsa. Dan karena cerita ini, saya teringat pertama kali saya melihat tarian salsa. Waktu itu, kerabat saya sedang menikah dan di depan ada 2 orang penari pria dan wanita sedang menari salsa. Saya melihat mereka menari dengan lincah dan bersemangat. Kemudian saya berpikir, langkah senangnya bisa menari seperti mereka. Dan karena saya tidak tahu di mana tempat untuk berlatih tari salsa, maka saya menanya paman kesayangan saya, yaitu paman Google. Di mana tempat untuk mencari berlatih salsa di Bali. Dan paman Google kesayangan saya menyarankan saya berlatih di Dance Company. Ini sebuah tempat yang dekat dengan jalan raya besar dan banyak orang yang like tempat itu di Google. Jadi saya pun mendaftar di sana dan saya mulai tekun dan giat berlatih mulai dari langkah dasar, berputar ke kanan, berputar ke kiri, sampai tidak terasa saya sudah berlatih selama 6 bulan. Dan saya pun merasa saya mahir menari salsa. Hingga pada suatu kesempatan, salah satu pelatih nari saya di Dance Company mengajak saya datang ke acara sosial menari di sebuah kafe seminyak bernama Delicious Onion. Saya mencoba datang untuk memamerkan keahlian menari salsa saya. Dan karena di sana sedikit penari salsa pria, maka saya lebih mudah untuk mengajak penari wanita. Dan saya pun mengajak salah satu wanita cantik yang sedang ada di sana. Dan dia pun menerima ajakan saya untuk menari bareng. Ketika saya menari bareng, saya merasakan bahwa menari di tempat umum lebih susah daripada menari di tempat latihan.
Namun, karena saya sudah lama berlatih, saya pun bisa menari sampai satu lagu habis. Dan kemudian setelah itu, saya mengajak wanita cantik lainnya untuk menari. Dan semakin sering saya mengajak wanita untuk menari, lama-lama kebanyakan wanita menolak saya untuk menari bareng mereka. Sehingga hanya satu instruktur penari saja yang mau menari dengan saya. Ternyata menari itu mudah membuat orang frustasi bila kita menari dengan bebas. Karena kita harus membuat kombinasi gerakan yang menarik sehingga teman menari kita bersemangat menari bersama kita. Karena hal ini, maka saya pun bertanya kepada instruktur salsa yang ada di tempat itu. Apakah saya bisa berlatih lebih dulu supaya saya bisa lebih jago menari salsa? Dan instruktur salsa bilang, oke, bisa. Kamu harus datang lebih pagi 1 jam. Kita ada sesi gratis untuk berlatih. Dan sejak saat itu saya pun datang lebih pagi di sana di Delicious Union untuk menari. Ketika saya menari, masih banyak wanita yang ketika saya mulai menari, banyak wanita yang menolak saya untuk menari bareng. Sehingga saya kesulitan mencari teman menari. Namun, semakin waktu berjalan, banyak wanita yang rutin datang ke sana mau diajak menari dengan saya. Karena itu saya merasa, wah, saya sudah bisa menari salsa sekarang. Dan saya menikmati menari salsa di tempat itu. Tidak disangka-sangka, menari aja bisa menumbuhkan rasa percaya diri saya, dan saya bisa mengajak kenalan seorang wanita. Dan ternyata setelah saya berkenalan, hubungan kita pun berlanjut. Dan kita pacaran. Karena saya suka menari salsa, maka saya ajak pasangan saya menari di sana. Namun karena pasangan saya kurang menyukai menari, maka pasangan saya tidak mau diajak lagi menari. Dan saya menari sendiri. Namun ada hal buruk yang terjadi. Setiap kali saya sedang menari, pasangan saya menelpon saya dan menanya, sedang menari dengan siapa? Lagi ngapain? Menari gaya apa? Hal ini mengganggu saya seperti saya sedang diintegrasi oleh polisi ketika saya mencuri suatu barang. Dan hal ini membuat saya merasa sedih, sehingga saya merasa menari itu membuat pasangan cemburu. Dan saya memutuskan berhenti menari setelah itu, biar hubungan kita menjadi lebih baik dan tidak ada bom waktu. Namun, setelah kita berlanjut hubungan, ternyata ada hal yang membuat kita tidak cocok dan hubungan kita pun berhenti. Saya merasa dunia saya runtuh dan semua menjadi gelap. Sampai suatu saat saya teringat kembali bahwa saya suka menari salsa dan saya mengontak instruktur menari di Delicious Union. Ternyata kafenya sudah tutup dan mereka pindah ke tempat lain. Maka saya pun mengikuti mereka untuk berlatih di tempat situ. Dan sayangnya di tempat itu tidak ada menari gratis, sehingga saya tidak bisa berlatih menari lagi. Maka itu membuat tarian saya menjadi jelek, dan itu membuat saya berpikir bahwa penari itu mudah membuat salah langkah setelah kita tidak lama berlatih. Maka teman-teman sekalian, menari itu mudah asal kita rajin berlatih dan konsisten menari. Seperti kemampuan-kemampuan yang lain, maka selamat berlatih dan konsisten. Terima kasih. Kembali ke Toastmaster Amelia. Terima kasih Toastmaster Denny. Wah, saya baru tahu ini kalau Toastmaster Denny, pasti semua orang juga di sini sangat-sangat terkejut ya. Ternyata Toastmaster Denny bisa menari salsa. Mungkin suatu saat nanti kalau kita ketemu offline, saya mau melihat bagaimana Toastmaster Denny menari salsa. Oke, itu tadi baik. Sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, sesi topik spontan, saya ingin mendengarkan laporan dari penghitung waktu kita, Toastmaster Ayu. Baik, Toastmaster Emi, 6 menit 57 detik,
Toastmaster Denny 7 menit 18 detik, semuanya berbicara baik di dalam waktu yang masih diberikan. Terima kasih, kembali kepada pengarah acara. Baik, jadi nanti di akhir acara, karena keduanya memenuhi syarat waktu, bisa memilih antara Toastmaster Amy atau Toastmaster Denny sebagai pembicara dipersiapkan yang terbaik. Pembicara pidato dipersiapkan yang terbaik. Baik, sekarang kita masuk. Amel, ada tambahan? Mungkin bisa mulai sekarang kalau ada yang suka, bisa langsung chat pribadi ya, Amel? Oh saya iya. bisa ya? Baik, sekarang kita lanjutkan ke sesi yang kedua, yaitu adalah sesi topik spontan. Pada sesi ini akan dipandu oleh seorang teman kita yang datang dari Malang, yaitu adalah Toastmaster Dini Nuris. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Toastmasters Amel. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Oke, terima kasih. Nah, kebetulan di sini saya lihat banyak sekali tamu ya. Jadi sebelum saya memulai sesi topik spontan hari ini, saya ingin sedikit menjelaskan bahwa topik spontan ini adalah sebuah sesi di mana kita akan belajar untuk memberikan sebuah pidato atau menyampaikan sebuah ide tanpa persiapan apapun. Jadi berbeda dengan sesi yang diberikan oleh Toastmasters Denny dan juga pembicara pertama kita tadi, ya. Nah, pada kali ini nanti saya akan memberikan beberapa topik yang sesuai dengan tema kita, yaitu Bundaku Cantik, Bundaku Sayang. Nah, karena kita akan menghadapi Hari Ibu ya sebentar lagi, sehingga kita menggunakan tema ini. Dan jangan lupa gunakan juga kata acuan kita ASI. Nah, untuk mengingatkan kembali bahwa untuk topik spontan, waktu yang diberikan hanyalah 1 menit hingga 2 menit. Dan kami hanya akan memberikan tenggat waktu yaitu 30 detik. Nah, oleh karena itu bisa untuk memperhatikan Toastmasters Ayu sebagai penghitung waktu kita hari ini. Apabila melihat hijau, itu artinya sudah memenuhi 1 menit. Apabila melihat layar kuning, itu berarti sudah 1 menit 30 detik. Apabila melihat layar merah, sudah waktunya berhenti. Karena hanya ada 30 detik untuk menyelesaikan ide kita atau pidato kita. Nah, saya rasa seperti itu ya penjelasannya. Untuk ini, saya diberi kesempatan sekitar 16 menit untuk sesi ini. Maka saya mau mengundang teman-teman tamu mungkin ya di sini untuk berbagi ide, berbagi cerita dengan kami. Baik, saya panggil, mungkin saya ingin Bapak Habibie. Apakah siap untuk menyampaikan idenya atau pendapatnya? Apakah saya bisa diberi izin untuk share screen? Baik, Bapak Habibie siap ya? Saya akan share ini. Baik, Bundaku Cantik, Bundaku Sayang, ini adalah topik kita yang pertama. Ibu adalah lambang kasih sayang, kelembutan, dan cinta. Ibu adalah lambang kasih sayang, kelembutan, dan cinta. Baik, Bapak Habibie, apakah sudah siap? Ya, saya coba Bu ya. Ini yang pertama saya berbicara di Toastmaster. Oke, Ibu adalah orang yang melahirkan kita, di mana Ibu menjadi madrasah atau sekolah pertama bagi anak-anaknya. Di sanalah anak-anaknya mendapatkan kasih sayang, bimbingan dari kecil. Jadi anak-anak itu akan menjadi baik jika bimbingannya baik, dan bimbingan yang terbaik itu awalnya dari seorang ibu. Tentunya
pembelajaran yang diberikan mungkin beda-beda antara satu ibu dengan ibu yang lain, mungkin tergantung pengetahuan dari ibunya, dari pendidikan ibunya, tetapi yakinlah bahwa apa yang diberikan itu adalah bentuk kasih sayang dari seorang ibu. Jadi bersyukurlah kita-kita ini yang telah diberikan bimbingan, kasih sayang, dan perhatian dari seorang ibu. Semoga kita anak-anaknya ini yang telah menjadi dewasa sekarang bisa memberikan yang terbaik, memberikan doa-doa, memberikan balasan bakti budi kepada mereka, terutama untuk ibu-ibu yang masih hidup, yang masih mempunyai ibu yang masih hidup. Mungkin kita bisa memberikan bakti, balas budi kita. Sedangkan kalau yang sudah meninggal mungkin kita bisa doakan semoga mendapat tempat yang terbaik di sisi di keberadaannya sekarang. Mungkin demikian, Bu. Baik, terima kasih Bapak Habibie. Bisa kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Habibie. Luar biasa pemikiran yang sangat indah ya, karena memang begitulah kita dapat membalas jasa ibu. Jangan lupa untuk kecup ibu kita hari ini ya, dan sampaikan bahwa kita menyayangi ibu kita. Baik, terima kasih Bapak Habibie. Lalu saya akan lanjut ke peserta berikutnya, peserta topik spontan berikutnya. Mungkin saya ingin mengundang Suster Magdalena. Apakah Suster Magdalena siap untuk menyampaikan opininya terhadap topik yang akan saya berikan? Ya, siap. Baik, Suster. Hal apa yang sangat Anda ingin persembahkan kepada ibu Anda namun belum terwujud? Hal apa yang sangat Anda ingin persembahkan kepada ibu Anda namun belum terwujud? Suster Magdalena. Baik, terima kasih. Hal yang terindah dalam hidup saya memiliki seorang ibu yang penuh dengan kasih sayang, adil, dan bijaksana, terutama kepada anak-anaknya. Maka sebagai seorang anak, saya berusaha untuk mewujudkan kebahagiaan untuk ibu saya. Salah satunya saya termotivasi untuk menjadi seorang suster agar bisa memberi kebahagiaan kepada ibu saya. Namun yang belum dapat saya wujudkan adalah untuk hidup bersama dengan ibu, menemaninya di waktu-waktu tuanya. Karena profesi saya sebagai suster mengharuskan saya terpisah dari orang tua dan tidak bisa menemaninya di waktu-waktu masa tuanya, seperti itu. Semoga keinginan saya berdoa untuk ibu saya, walaupun saya tidak bisa mendampinginya, tetapi saya yakin kekuatan doa itu Tuhan pasti memberikan malaikat penolong untuk ibu saya, pengganti diri saya. Makasih. Luar biasa. Ya, kekuatan doa ya, ketika kita benar-benar memfokuskan diri kita untuk mendoakan ibu kita, doa yang baik pasti Tuhan akan mendengar ya. Kami yakin itu. Terima kasih Suster Magdalena atas opininya terhadap topik yang saya berikan. Saya selanjutnya ingin memanggil tamu berikutnya, Bapak Faruk. Apakah masih di sini ya? Sepertinya, mungkin terlempar dari ruang Zoom ini. Mungkin saya ingin mendengar dari Bapak Sudirman. Apakah Bapak Sudirman berkenan untuk menyampaikan opini terhadap topik yang akan saya berikan? Sepertinya Bapak Sudirman belum hadir di situ ya. Oh baik, sudah on ya, sudah hidup kameranya. Baik, Bapak Sudirman bagaimana? Apakah ingin mencoba? Mungkin bisa dihidupkan terlebih dahulu mikrofonnya. Baik.
Topik berikutnya adalah kasih sayang ibu sepanjang masa, kasih sayang anak sepanjang gala, kasih sayang ibu sepanjang masa, kasih sayang anak sepanjang gala. Bapak Sudirman. Ya, baik. Terima kasih. Ini kalau tidak salah mungkin ini diangkat dari sebuah peribahasa begitu. Kalau terkait dengan manifestasinya atau implementasinya dalam kehidupan kita, itu jelas sekali bahwa kasih sayang seorang ibu pastilah sepanjang masa, dan kasih sayang seorang anak sepenggala begitu. Artinya bahwa bagaimanapun kita berusaha untuk membahagiakan atau memberikan kasih sayang kepada orang tua kita, khususnya ibu, pasti bisa terukur, atau bahkan bahasa lainnya adalah kita tidak bisa membandingkan kasih sayang seorang anak dengan kasih sayang seorang ibu. Kasih sayang seorang anak bisa terukur sesungguhnya, tapi kasih sayang seorang ibu sepanjang masa. Gitu. Terima kasih. Baik, luar biasa Bapak Sudirman. Terima kasih atas jawabannya yang begitu luar biasa. Memang kasih sayang ibu itu tidak ada akhirnya ya. Sampai kita tua pun cinta ibu, kasih ibu itu akan terus berjalan. Terima kasih Bapak Sudirman atas inspirasinya dari topik yang saya berikan. Nah, mungkin kali ini saya mau coba untuk mengundang anggota Toastmaster juga ya, untuk sama-sama memberikan opini terhadap topik yang akan saya berikan. Nanti mungkin saya mau panggil Bapak Yusuf Chandra. Mau coba Pak? Ini akan saya berikan topik berikutnya. Ibu dapat menggantikan posisi siapapun dalam hidup kita, namun tidak ada yang dapat menggantikan posisi ibu dalam hidup kita. Ibu dapat menggantikan posisi siapapun dalam hidup kita, namun tidak ada yang dapat menggantikan posisi ibu dalam hidup kita. Bapak Yusuf Chandra. Saya sangat setuju dengan kalimat ini. Ibu dapat menggantikan posisi siapa saja, baik sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai saudara, ataupun sebagai teman sahabat karib. Sedangkan anak itu belum tentu bisa seperti itu. Anak belum tentu bisa menemani ibu sepanjang hidupnya. Walaupun saya ingin menemani ibu saya sampai akhir hayatnya. Tapi berhubung saya pun punya keluarga, saya punya istri, punya anak-anak, itu yang membuat saya merasa berdosa. Mengapa saya tidak bisa melakukan seperti apa yang ibu lakukan? Sekarang saya menyesal. Sekarang saya merasa sedih. Mengapa saya tidak bisa melayani ibu saya? Mengapa saya tidak bisa membuat ibu saya bahagia sampai akhir hidupnya? Oleh karena itu, teman-teman sekalian, bagi mereka yang masih punya ibu, sayangilah ibu kalian. Prioritaskanlah ibu kalian. Tidak ada istilah bekas ibu. Bekas istri ada, tapi tidak ada bekas ibu. Jadi, kalau mungkin teman-teman prioritaskan ibu lebih dari seorang istri sekalipun. Karena kasih ibu itu sepanjang masa. Apa yang dia punyai itu punya kita. Tetapi apa yang anak punyai itu bukan punya ibu. Saya sangat sedih sekarang. Semoga kesedihan ini tidak terjadi bagi teman-teman sekalian. Sayangilah ibu kalian sampai akhir hayatnya. Terima kasih. Kembali ke pembawa topik. Luar biasa. Begitu mengharukan ya, ditambah lagi dengan suara Pak Yusuf yang begitu empuk didengar, membuat
kontennya tuh semakin mengharukan di sini ya. Wah, siap-siap bawa tisu ya nanti setelah ini. Baik, saya ingin melanjutkan ke tamu berikutnya karena kita masih punya waktu. Mungkin saya ingin mengundang tamu Ibu Titis. Halo Ibu Titis. Apakah Ibu bersedia untuk mengambil topik yang akan saya berikan setelah ini? Boleh deh. Baik. Apa kenangan terindah Anda dengan ibu Anda yang tak pernah terlupakan? Apa kenangan terindah Anda dengan ibu Anda yang tak pernah terlupakan? Ibu Titis. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Buat saya, ibu itu suatu segalanya gitu. Yang seringkali mungkin kalau untuk ada apa kata, beliau tuh menurut saya adalah orang yang galak dan juga smart gitu. Pandai sekali. Jadi saya sudah tidak tinggal dengan orang tua tuh sejak SD kelas 6 tuh kami maksudnya anak-anak tuh sudah tidak tinggal dengan orang tua karena pekerjaan orang tua yang berpindah-pindah terus. Jadi di saat saya dewasa, saya sudah bekerja, kadang saya tuh mau pulang itu tuh tidak ada kesempatan waktu gitu. Akhirnya saya cuma bilang ke ibu saya, maaf saya tidak bisa pulang untuk waktu Lebaran kali ini karena saya benar-benar tidak bisa mendapatkan tiket gitu. Ibu saya dengan santainya cuma bilang, ya nggak apa-apa, asal transferan untuk biaya perjalanan pulang kirim segera. Jadi menurut saya itu satu hal yang, aduh, pintar sekali. Saya dalam hati saya itu pengen sekali saya akan pulang, tapi tidak untuk waktu yang berdesakan seperti itu. Saya terus terang agak overwhelmed gitu kalau harus pulang di suasana Lebaran yang benar-benar padat seperti itu. Jadi saya rada-rada tidak begitu menyukai gitu. Jadi saya akan pulang kalau waktunya situasinya sudah chaos seperti itu. Tapi dengan santainya ibu saya mengatakan seperti itu. Wah, antara pengen ketawa, geli dan bagaimana. Dan kenangannya itu tuh benar-benar membekas sekali kepada saya. Hingga bagaimana ya? Bulan April lalu, awal April lalu ibu saya tuh sudah tidak ada. Awal April. Jadi saya waktu itu mau pulang tuh bingung sekali. Karena kan situasi pandemi ini, kita mau pulang, mau naik kendaraan apa, naik kendaraan umum pun saya tidak berani. Gitu. Pas waktu sana, saya pun tidak ada kesempatan untuk, sudah sampai, saya tinggal di Bogor, orang tua saya tinggal di Semarang. Jadi pada waktu itu tuh rasanya, maaf, jadi agak-agak benar-benar saya sebulan sekali, saya sering pulang ketika beliau sakit, saya sering kali pulang. Jadi pas bulan ketika diberitahu saya harus segera bulan awal April itu saya bisa pulang, namun saya tidak bisa ikut mengantar ke pemakamannya karena waktu itu dilarang. Ya, baik. Dan hingga saat ini saya tetap aja merasa begitu merindukan ibu saya. Gitu aja. Terima kasih. Luar biasa sekali Ibu Titis. Kami tahu betapa rindunya Ibu Titis kepada Ibu. Saya yakin juga Tuhan begitu mengetahui apa yang sudah Ibu Titis usahakan untuk meluangkan waktu ataukah bertemu dengan Ibu dari Ibu Titis. Tapi saya yakin Ibu dari Ibu Titis sudah akan tenang di sana dan bahagia. Baik, terima kasih atas jawaban-jawaban dan cerita-cerita yang begitu indah, mengharukan, menyentuh. Namun sayang sekali ini waktunya sudah habis. Saya tidak bisa melanjutkan lebih banyak lagi, walaupun saya ingin mendengar lebih banyak cerita dari teman-teman Toastmaster. Namun daripada nanti saya ini mendapat peringatan dari penghitung waktu nanti, jadi saya akhiri dulu
Untuk hari ini saya ada satu quote yang ingin saya sampaikan di sini. Kutipan ini adalah seperti ini. Ibu adalah muaraku untuk berlindung. Ibu adalah sekolah pertamaku untuk belajar tentang kehidupan. Ibu adalah segalanya bagiku. Baik, jangan lupa untuk kecup ibu kita hari ini, peluk ibu kita hari ini, kirim doa untuk beliau. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke pengarah acara. Baik, terima kasih Toastmaster Jenny. Sangat bagus sekali tadi topik-topiknya, dan sangat menantang dan juga membuat pidato-pidato yang menyentuh dari para peserta. Sekarang saya mau meminta laporan dari penghitung waktu kita. Baik, saya ikut sedikit terharu, agak berkaca-kaca, tapi betul Pak Boy, kalau kita ngomong ibu-ibu, kita akan tersentuh. Tapi kalau ngomong soal mama, kita bisa tertawa sampai terbahak-bahak. Maaf, laporan saya. Habibie 1 menit 48 detik, Suster Magdalena 1 menit 29 detik, Sudirman 1 menit 3 detik, Pak Yusuf 2 menit 10 detik, dan Titis 3 menit 15 detik. Hanya Titis saja yang tidak bisa kita pilih sebagai pembicara topik spontan favorit, tetapi saya sangat menghargai pidatonya dan apapun yang Titis bagikan dengan kami sangat menyentuh. Terima kasih Titis. Kembali kepada pengarah acara. Baik, untuk topik spontan kita bisa memilih dari 4 tadi, Pak Yusuf, Habibie, kemudian Sudirman, dan juga Suster Magdalena. Nanti bisa langsung di jaringan pribadinya Pak Wijaya, langsung di Japri ya. Baik, sekarang sebelum kita masuk ke istirahat atau ke rehat, saya ingin meminta bantuan dari Toastmaster Denny Surya untuk mengambil foto. Jadi ini adalah sesi kita foto bersama, jadi yang lain mungkin bisa dibuka dulu video dan kameranya. Oke, saya akan mengambil 2 foto. Foto pertama, pose biasa. Dan foto kedua, jangan salsa. Foto kedua, foto kita sedang memikirkan ibu kita. Apa yang kita rasakan, oke? Jadi, yang kalau ada yang bisa buka video, oke, saya akan menghitung sampai 5. Habis itu saya akan menghitung sampai 3 untuk mulai mengambil foto. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang saya mulai mengambil foto. Untuk pose pertama, silakan siap-siap. Saya hitung 1, 2, 3. Oke. Dan sekarang kita berlanjut ke pose kedua ketika perasaan kita ketika sedang memikirkan ibu kita. Saya akan menghitung dengan 3 juga. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Kembali ke Toastmaster Amelia. Baik, terima kasih Toastmaster Denny. Sekarang kita istirahat dulu selama 5 menit. Kita akan kembali lagi pada pukul 3:33. Karena waktu istirahatnya sudah selesai, kita langsung masuk ke sesi selanjutnya, yaitu adalah sesi ketiga atau sesi penilaian. Sesi ini akan dipimpin oleh penilai umum kita, yaitu Toastmaster Sugondo. Untuk Toastmaster Sugondo, saya berikan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih Toastmaster Amelia, rekan-rekan Toastmaster, dan juga para tamu. Tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. 2 sesi sudah kita lalui, yaitu sesi pidato dipersiapkan dan sesi topik spontan. Tentunya saya yakin rekan-rekan Toastmaster di sini sangat menikmati pertemuan kita ya. Saat ini kita masuk di sesi penilaian. Pertama-tama akan dimulai dengan sesi penilaian individu terhadap 2 orang pembicara yang telah tampil tadi. Yang pertama saya akan undang Toastmaster Ayu Anantia yang akan menilai atau memberikan evaluasi terhadap pidato yang telah disampaikan oleh Toastmaster Emi Ermia. Silakan Toastmaster Ayu. Selamat siang rekan-rekan Toastmaster, para tamu sekalian.
pidato Ibu Emi sangat menarik, bukan? Menggugah, judulnya saja sudah menggugah rasa apa sih itu yang dimaksud dengan yang kedua. Ada 3 hal yang saya melihat sangat bagus dari pidato Bu Emi. Yang pertama, Bu Emi sangat terlihat santai, percaya diri. Ini penting karena dengan perasaan yang santai, dengan percaya diri, dengan latihan yang mungkin sudah Bu Emi lakukan sebelumnya, semuanya menjadi lebih baik. Kedua, ada humor di sana. Seperti Pak Boy tadi bilang, kalau di dalam pidato ada terselip sesuatu yang lucu, itu pasti akan menambah nilai. Karena sifatnya akan sangat, apa ya bahasa Indonesia, entertain. Begitu. Kemudian yang ketiga, semuanya adalah cerita pribadi Bu Emi. Jadi kami bisa merasakan Bu Emi itu bercerita dengan sangat lancar, karena ini adalah cerita pribadi. Begitu. Dan sangat masuk ke dalam hati dan pikiran kami, karena ya seperti itulah yang Bu Emi rasakan pada saat itu. Ada 2 hal Bu Emi yang bisa membuat pidato ini jadi lebih baik lagi Bu Emi. Yang pertama, sebelumnya saya bilang dulu bahwa untuk ini wajah, raut wajah Bu Emi sudah bagus. Ada juga gerakan tangan. Tetapi Bu Emi untuk gerakannya kurang Bu Emi. Mungkin bisa ditambah dengan beberapa gerakan untuk pidato-pidato selanjutnya, atau kalau bisa berdiri untuk latihan kontes. Ya. Kemudian yang kedua, penggunaan bahasa saja. Saya merasa terhina seperti itu. Bagaimana kalau kata-kata yang negatif ini diganti menjadi kata-kata yang lebih positif? Nanti kami bantu Bu Emi untuk pidato-pidato selanjutnya, sehingga kata-kata yang negatif itu menjadi lebih positif, tanpa mengurangi makna dan pesan yang Bu Emi ingin sampaikan. Itu saja 2 hal yang bisa membuat pidato Bu Emi lebih baik lagi dan lebih mengena di hati pendengar. Sebagai penutup, Ibu Emi bagus di hal santai, baik gaya maupun bahasa. Kemudian yang kedua ada humor di sana, dan itu ada semuanya adalah cerita pribadi. Dan 2 hal yang bisa membuat pidato Bu Emi lebih baik, yaitu dengan menggunakan gerakan dan bahasa yang positif. Secara keseluruhan semuanya baik. Saya juga ingin mengatakan bahwa analogi buah, bunga, dan apapun itu yang di belakang, pesan Ibu dimanapun kita, siapapun kita punya tujuan dan punya manfaat di dunia ini. Itu yang saya tangkap. Terima kasih Bu Emi sudah berbagi, tetap menginspirasi, tetap berbagi ya Bu Emi. Kembali kepada penilai umum. Terima kasih. Baik, terima kasih Toastmaster Ayu yang telah memberikan masukan-masukan yang sangat positif sekali. Saya yakin Toastmaster Emi memperoleh banyak sekali masukan yang nantinya akan menjadi referensi yang sangat baik untuk mempersiapkan pidato-pidato berikutnya. Terima kasih Toastmaster Ayu, terima kasih Toastmaster Emi atas berbagi inspirasinya. Kemudian selanjutnya saya akan mengundang Distinguished Toastmaster Ade Herawan yang akan memberikan evaluasi atau menyampaikan evaluasi untuk pidato yang telah disampaikan oleh Toastmaster Denny. Silakan Distinguished Toastmaster Ade. Toastmaster dan para tamu made, sekali lagi kita berikan tepuk tangan kepada Toastmaster Denny yang telah menyelesaikan proyek pidato humoria pada siang hari ini. Yang saya sukai rekan-rekan dari penampilan Toastmaster Denny pada siang hari ini adalah pidatonya yang struktur. Jadi Toastmaster Denny tadi ada di pembukaan, gimana Toastmaster Denny membuka pidato pada siang hari ini dengan mencontohkan penari salsa itu sendiri, yaitu penyandang kasus COVID yang pertama di Indonesia. Kemudian isi bagaimana Toastmaster Denny bercerita tentang pengalaman pribadi dan juga berusaha untuk mempersuasi kita semua tentang bagaimana bahwa menari itu adalah suatu hal yang indah dan menarik untuk
dipelajari dan juga ditutup adalah dari kesimpulan bagaimana Toastmaster Denny meringkas dan juga kembali mengajak kepada kita hadirin untuk bisa lebih menyukai bahwa menari itu adalah sesuatu hal yang indah. Yang saya sukai yang kedua dan tentunya juga sesuai dengan proyek pidatonya adalah Toastmaster Denny memasukkan unsur humor dalam pidatonya. Tadi ketika Toastmaster Denny mengatakan tentang saya akan bertanya ke paman Google, saya mengira bahwa beliau akan bertanya kepada pamannya, paman dalam arti sesungguhnya. Dan tadi ketika mengatakan paman Google itu membuat saya terhibur dan saya juga memperhatikan respon positif dari hadirin yang mendengarnya. Kemudian juga tadi Toastmaster Denny memasukkan unsur humor ketika bagaimana Toastmaster Denny berusaha untuk mengajak seorang wanita untuk mau menari salsa bersamanya. Berikutnya yang saya sukai dari pidato Toastmaster Denny yaitu adalah suara yang jelas. Tadi suaranya bisa terdengar dengan jelas oleh saya dan juga saya yakin hadirin yang lain, dan juga kecepatannya yang cukup, tidak terlalu cepat ketika menyampaikan pidato. Namun ada beberapa hal yang bisa saya berikan umpan balik agar kedepannya pidato Toastmaster Denny bisa lebih baik lagi. Yang pertama yaitu menurut saya ketika kita melakukan pembukaan akan lebih efektif jika kita bisa menarik perhatian hadirin. 10 detik pertama adalah saat yang paling menentukan bagi kita sebagai pembicara untuk bisa menarik perhatian audiens. Menurut saya pidato tadi akan lebih efektif bila Toastmaster Denny membukanya dengan sebuah tarian salsa yang singkat sesuai dengan judul juga. Dan tadi saya perhatikan banyak sekali hadirin yang penasaran bahwa ternyata wah Toastmaster Denny bisa menari loh. Seperti itu menurut saya lebih efektif lagi jika dibuka dengan sebuah tarian salsa. Yang kedua dari pidato tadi menurut saya Toastmaster Denny bisa lebih meningkatkan lagi unsur humornya. Misalnya tadi ketika Toastmaster Denny bercerita tentang namun karena satu dan dua hal rekan-rekan hubungan kami harus kandas di tengah jalan. Sakit teman-teman. Sakitnya tuh di sini. Bayangkan, sandal saja berpasang-pasangan, masa saya saat ini harus menyandang status tuna asmara? Misalnya seperti itu. Menurut saya humor ini bisa lebih ditingkatkan lagi baik diisi, di penutup ataupun dicontohkan dengan sebuah anekdot yang menarik, yang mengandung unsur humor. Dan yang ketiga, ekspresi Toastmaster Denny menurut saya bisa lebih ditingkatkan lagi agar sesuai dengan apa pesan yang disampaikan. Misalnya ketika Toastmaster Denny bercerita tentang pengalamannya menari dan juga membujuk kita bahwa menari itu adalah suatu hal yang indah, Toastmaster Denny bisa menggunakan ekspresi yang lebih bersemangat. Atau misalnya ekspresi sedih ketika Toastmaster Denny menceritakan tentang putus hubungan dengan pasangannya. Secara keseluruhan saya menikmati pidato Toastmaster Denny pada siang hari ini, pidato yang terstruktur, pidato yang mengandung humor dan juga suara yang jelas. Saya tunggu pidato-pidato Toastmaster Denny selanjutnya. Terima kasih, kembali kepada Toastmaster Sugondo. Baik, luar biasa. Terima kasih kepada Distinguished Toastmaster Ade Herawan yang telah memberikan penilaian yang lengkap sekali. Saya pastikan Toastmaster Denny telah mencatat semua hal-hal yang telah diberikan oleh Distinguished Toastmaster Ade. Dan saran yang tadi disampaikan oleh Distinguished Toastmaster Ade, saya harus aminkan dan setuju sekali bahwa untuk kedepannya Toastmaster Denny akan menyisipkan tarian kurang lebih 10-15 detik sebelum membuka acara. Ya, siap ya Toastmaster Denny. Baik, terima kasih kepada kedua penilai kita, Toastmaster Ayu dan Distinguished Toastmaster Ade. Mudah-mudahan masukan dan evaluasi yang telah diberikan oleh kedua orang penilai ini bisa menjadi catatan dan referensi yang baik, tidak hanya bagi kedua orang pembicara yaitu Toastmaster Amy dan Toastmaster Denny, tapi juga menambah khasanah keilmuan ataupun pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih. Selanjutnya saya ingin memastikan dulu apakah kedua orang penilai individu kita masuk dalam kualifikasi waktu untuk dipilih sebagai pemateri terfavorit. Saya ingin mengecek Distinguished Toastmaster penghitung waktu Toastmaster Ayu ya tadi ya. Ya. Semuanya masuk di dalam, semuanya bisa dipilih. Toastmaster Sugondo, saya kurang 1 detik, Pak Ade kurang 30 detik, so semuanya baik. Berarti semuanya masih masuk dalam kualifikasi waktu. Baik, terima kasih Toastmaster Ayu. Rekan-rekan Toastmaster dan juga para tamu silakan dikirimkan chat secara pribadi kepada Distinguished Toastmaster Wijaya selaku pengumpul suara. Apakah yang Anda pilih itu Toastmaster Ayu atau Distinguished Toastmaster Ade? Silakan. Kita berikan waktu kurang lebih 15 detik sebelum kita melangkah kepada laporan dari para pemegang peran. Silakan.
Baik, ini tampaknya sudah ada respon yang diberikan oleh Toastmaster Elias, sudah mempertemukan suara dengan si pengumpul suara. Sambil waktu berjalan, teman-teman yang belum melakukan pilihan, boleh memberikan pilihannya kepada Distinguished Toastmaster Wijaya. Saya akan memanggil rekan-rekan anggota tim yang tadinya sudah mencatat semua laporan dari pertemuan kita hari ini. Yang pertama saya akan mengundang pengamat bahasa, Toastmaster Haryadi Suripto. Toastmaster Haryadi sudah siap dengan laporannya? Siap. Baik, silakan Toastmaster Haryadi untuk menyampaikan hasil catatan dari pertemuan kita. Saya boleh menggunakan fasilitas share screen atau berbagai layar? Boleh, silakan kepada Zoom Master untuk memberikan akses co-host. Ya, silakan Toastmaster Haryadi, sudah bisa dibagi layarnya. Apakah tampilan saya sudah terlihat? Sedang berproses tampaknya. Sudah, ya. Baik. Rekan-rekan, saya akan melaporkan tugas saya sebagai pengamat bahasa pada hari ini. Pertama-tama, saya akan melaporkan struktur kalimat atau kalimat yang rancu. Pertama, tadi ada yang mengatakan saya harus meninggalkan sebagai orang kedua. Yang tepat adalah saya harus meninggalkan pekerjaan sebagai orang kedua. Ini karena meninggalkan adalah kata kerja transitif, yaitu kata kerja yang membutuhkan objek. Jadi setelah kata meninggalkan, kita harus menyisipkan objek. Suatu hari saya diperingati. Sebaiknya suatu hari saya diperingatkan. Diperingatkan ditujukan kepada manusia. Sedangkan diperingati itu menunjukkan kepada sebuah peristiwa. Misalnya memperingati hari jadi atau hari kemerdekaan Indonesia misalnya. Kamu harus datang lebih pagi 1 jam. Sebaiknya ini kata-kata ini diganti menjadi kamu harus datang 1 jam lebih awal. Agar kalimat maknanya tidak rancu. Kemudian, maka itu membuat tari saya menjadi jelek. Kata maka di sini adalah kata-kata yang tanpa makna, sebaiknya dihilangkan saja. Jadi kita bisa mengatakan itu membuat tarian saya menjadi jelek. Waktu dan tempat saya persilakan. Secara maknawi kalimat ini tidak logis. Karena waktu dan tempat adalah bukan benda hidup yang tidak bisa dipersilakan. Sebaiknya kalimat ini diganti kepada Toastmaster Dini, saya persilakan. Berikutnya, kenangan itu benar-benar membekas sekali. Sebaiknya kita tidak menggunakan kata-kata benar-benar dan sekali dalam satu kalimat. Kita pilih salah satu. Kenangan itu benar-benar membekas atau kenangan itu membekas sekali. Berikutnya adalah Ibu Emi sangat terlihat santai. Sebaiknya struktur kalimat ini diubah. Ibu Emi terlihat sangat santai. Agar setelah kata sangat diikuti dengan kata adjektiva atau kata sifat. Kemudian Ibu Emi bagus di hal santai. Yang bagus itu apanya? Kalimat ini tidak jelas. Maka kalimat ini harus dilengkapi dengan kata-kata pidato Ibu Emi bagus dalam hal kesantaian. Berikutnya adalah kata-kata asing dan kata-kata yang tidak baku. Pertama tadi ada dengan kata-kata improvement, bisa kita ganti dengan perbaikan. Ranking kita bisa ganti dengan peringkat. Ya udah, jadi dengan sudahlah. Ini kata-kata yang tidak baku. Enggak, tidak. Lagi ngapain? Sedang apa? Tadi saya mengatakan kata makasih. Sebaiknya kita membiasakan diri mengucapkannya secara lengkap. Terima kasih. Berikutnya adalah entertain, itu menghibur. Nah kemudian tadi ada yang mengatakan tuna asmara. Saya tidak tahu apakah kata tuna asmara itu salah atau betul. Tetapi ini ada padanannya dalam bahasa Indonesia, yaitu jomblo. Jomblo ya, bukan jomblo. Kalau jomblo itu adalah bentuk yang tidak baku. Terakhir saya akan ada kalimat-kalimat indah yang saya catat. Yang pertama dari Toastmaster Ernie Erniah. Orang pertama bukanlah segalanya.
Berikutnya, kita tidak bisa membandingkan kasih sayang seorang anak dan kasih sayang seorang ibu. Dari Tiap Sudirman. Terakhir dari distinguished Toastmaster Yusuf Chandra yang mengatakan, bagi teman-teman yang masih punya ibu, sayangi ibu kalian, prioritaskan ibu kalian, sayangi ibu kalian sampai akhir hayat. Demikian laporan saya sebagai pengamat bahasa. Terima kasih. Saya kembalikan kembali kepada Toastmaster Sugondo. Silakan. Baik, terima kasih Toastmaster Haryadi Suripto. Toastmaster Haryadi Suripto senantiasa menjadi seorang pengamat bahasa yang sangat mumpuni ya. Kita tentunya berterima kasih sekali dengan adanya masukan-masukan dan catatan-catatan yang telah dilaporkan oleh Toastmaster Haryadi. Tentunya ini menambah kosakata kita dan juga struktur padanan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terima kasih Toastmaster Haryadi atas laporannya. Selanjutnya saya akan mengundang Toastmaster Seni Melawati untuk melaporkan catatan sebagai seorang penghitung bunyi tanpa makna. Sudah siap Toastmaster Seni? Sudah siap. Baik, Dengan silakan. Saya. Apakah dengan suara saya? Dengar, jelas. Terima kasih penilai umum untuk pidato yang direncanakan. Ibu ini mengucapkan kata A 2 kali, mengucapkan kata R 1 kali, dan untuk Pak Denny Surya tidak semuanya berjalan dengan baik, tidak ada masalah. Tidak kosongkan. Pak Habibie mengucapkan kata R 3 kali, mengucapkan kata diri 3 kali. Untuk Suster Magdalena ada suara jepcap dan pengucapan kata E 1 kali. Pak Sudirman mengucapkan kata E 2 kali. Pak Yusuf Chandra tidak ada masalah, boleh berjalan dengan baik. Dan Ibu Titis mengucapkan kata E 3 kali. Kata E 3 kali. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Toastmaster Seni. Tampaknya jaringan tidak begitu lancar ya. Kita mendengar suara putus nyambung. Namun kurang lebihnya kita memperoleh gambaran bahwasannya ada catatan terhadap penggunaan kata atau bunyi tanpa makna yang dilakukan oleh para pembicara kita baik di sesi pidato dipersiapkan maupun sesi topik spontan. Semoga catatan yang telah disampaikan oleh Toastmaster Haryadi tadi dan Toastmaster Seni tersebut akan menjadikan kita semakin baik dalam mempersiapkan pidato kita berikutnya. Baik, selanjutnya saya akan memberikan laporan selaku penilai umum untuk sesi pertemuan kita hari ini, tanggal 13 Desember 2020. Pertemuan Denpasar Bahasa Toastmaster ini tentunya adalah satu pertemuan yang menyenangkan, dibuka dengan sangat baik oleh para pengurus, mulai dari SAA, dan juga kemudian ada kata pembukaan oleh Presiden Klub Toastmaster Ayu. Kita bisa merasakan bagaimana Klub Denpasar Bahasa Toastmaster ini menyambut bukan hanya rekan-rekan Toastmaster, tapi juga para tamu dalam pertemuan kita hari ini. Kemudian untuk pengarah acara kita, Toastmaster Amelia ini telah membuka pertemuan, kemudian mengarahkan jalannya pertemuan dari awal sampai dengan menjelang penghujung akhir ini dengan sangat baik. Dan juga untuk menyampaikan terkait dengan tema pertemuan kita hari ini, yaitu Ibuku, Bundaku Cantik, Bundaku Sayang. Mungkin satu hal yang tidak tersampaikan atau terlewatkan adalah penggunaan kata acuan, yaitu kata asih. Sehingga saya melihat para pembicara hari ini tidak begitu waspada, tidak begitu awas terkait dengan penggunaan kata asih, kata acuan kita hari ini. Untuk pemandu pidato dadakan, Toastmaster Dini juga telah membawakan sesi pertemuan ini dengan sangat baik. Bagaimana Toastmaster Dini menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ataupun pernyataan terkait dengan tema, terkait dengan Bunda yang tentunya kalau boleh dikatakan itu sangat menggugah hati dan membuat kita semua yang hadir dalam pertemuan kita hari ini merasa terharu dalam suasana
mengenang atau mengingat kembali dengan ibu atau bunda kita ya. Untuk para penilai individu, sebagaimana tadi sudah disampaikan, Toastmaster Ayu dan Distinguished Toastmaster Ade telah memberikan masukan-masukan positif yang sifatnya tentunya adalah bukan menghakimi atau menunjukkan bahwasannya kita memiliki satu kekurangan, namun ini tujuan utamanya adalah bagaimana agar para pembicara bisa memperbaiki apa-apa yang kurang dan kemudian menyempurnakan pidato berikutnya. Untuk para pemegang peran, pemerhati tata bahasa atau pengamat bahasa, Toastmaster Haryadi dan penghitung bunyi tanpa makna, Toastmaster Seni, ini juga sangat baik menyampaikan laporan-laporan yang begitu lengkap, begitu detail, dan menambah masukan dan wawasan pengetahuan bagi kita. Bagaimana di klub Toastmaster yang menggunakan bahasa Indonesia kita mengupayakan atau berusaha untuk menggunakan struktur dan padanan tata bahasa dan kosakata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan banyak berlatih, dengan banyak belajar, dengan banyak membiasakan diri, kita tentunya akan menjadi seorang yang mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kalau bukan kita yang mencintai bahasa Indonesia, siapa lagi? Demikian penilaian dari saya secara umum. Pertemuan ini sangat menyenangkan, tetap pertahankan, tingkatkan terus kualitas pertemuan Denpasar Bahasa Toastmaster. Saya kembali kepada pengarah acara kita, Toastmaster Amelia. Baik, terima kasih Toastmaster Sugondo sebagai penilai umum. Nah, sekarang kita akan sampai di penghujung acara, namun sebelumnya saya ingin memanggil penghitung suara untuk mengumumkan para pemenang dari masing-masing sesi. Untuk DTM Wijaya, saya persilakan. Terima kasih pembawa acara Toastmaster Amelia. Jadi teman-teman, ini yang kita tunggu-tunggu, pengumuman terfavorit. Mari kita tepuk tangan semeriah mungkin. Kita umumkan. Yang pertama, terfavorit pidato yang dipersiapkan. Toastmaster Amy Elmia. Yang kedua, untuk topik spontan yang terfavorit, seorang tamu kita persilakan Ibu Magdalena. Yang ketiga, untuk penilai terfavorit, kita persilakan sama seorang cewek. Kita persilakan Toastmaster Ayu. Tepuk tangan. Selamat untuk ketiga terfavorit. Saya serahkan ke pembawa acara. Terima kasih banyak, Distinguished Toastmaster Wijaya. Dan selamat untuk semua pemenang, yaitu adalah Bu Emi, kemudian Suster Magdalena dan Ayu. Nah, sekarang kita sudah ada di akhir acara. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan permintaan maaf jika ada yang salah perkataan saya, dan saya ingin berterima kasih kepada para pemegang peran untuk hari ini. Sekarang tepat dikembalikan lagi kepada Presiden kita, Ayu Anantia. Terima kasih semuanya. Terima kasih sudah sampai ikut menikmati acara ini dari awal sampai akhir. Saya akan tutup dulu, jangan kemana-mana, karena kami semua ingin mendengar kesan-pesan dari para tamu. Sekaligus ada Distinguished Toastmaster Miranda yang akan menyampaikan sesuatu. Jadi dengan ini saya tutup dulu acara ini. Pertemuan Denpasar Bahasa ditutup. Maaf, ada suara-suara di sana, ada suara Vespa. Jadi untuk yang pertama, saya ingin mempersilahkan Ibu Miranda sekaligus memimpin acara ini, bertanya bagaimana ini kesan-pesan dari para tamu. Silahkan, Bu. Distinguished Toastmaster Miranda. Terima kasih, Toastmaster Ayu. Wah, saya senang sekali meskipun tadi saya masih ada kebetulan agak sibuk dengan yang lain, dengan ada suatu kerjaan yang harus saya selesaikan, tapi saya mendengarkan semua pidato dari baik yang dipersiapkan maupun yang pidato spontan dari para tamu. Saya senang sekali teman-teman yang sudah diundang, Suster Magdalena, Saudara Habibi dari Makassar, kemudian juga dari Bintan, ya, dan Pak Sudirman juga, nggak tahu masih ada nggak? Oh, masih ada.
Jadi kami sangat senang dan harapannya sih akan hadir kembali dan kalau bisa bergabung dengan debat Toastmasters karena ini adalah klub yang membawahi rekan-rekan yang dari Indonesia ke Timur. Kami adalah kami adalah klub online daring sehingga tidak ada batasan jarak maupun lokasi kembali. Nah, tentunya juga terima kasih pada teman-teman Toastmasters yang sudah datang dari Medan, dari Jakarta, dari Malang, dari Jawa Timur ini juga. Oh, Fitrini juga baru hadir. Hai Fitrini, dan Surabaya, Elios, dan tentunya Sugondo dari Jakarta. Terima kasih. Wah, senang sekali. Nah, sekarang mungkin kalau saya boleh tanya beberapa tamu yang hadir hari ini, bagaimana kesannya atas kehadiran di hari ini dan menyaksikan dengan pertemuan kami yang kalau kemarin mungkin digabungkan dengan acara webinar. Nah, kali ini adalah meeting atau pertemuan sehari-hari yang kami lakukan secara rutin. Suster Madalena mungkin mau menyampaikan komentar atau pesan? Ya, baik, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Pesan saya sangat bersyukur bisa ikut debat Klub Denpasar ini. Sungguh sangat menambah wawasan saya, melihat bagaimana cara berpidato, yang mungkin selama ini kurang saya sadari, apa aja hal-hal yang tidak boleh digunakan, ataupun kata-kata yang kurang pas sehingga tidak rancu dengan tujuan yang disampaikan. Sangat banyak sekali manfaat bagi saya mengetahui yang dulunya mungkin kurang saya sadari seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Suster, dan bisa dilihat mungkin juga akan membantu dalam pekerjaan Suster yang harus banyak berbicara dengan umat ya. Ya. Baik. Kemudian dari Saudara Habibi dari Makassar, ini tamu kita yang sudah pasti akan bergabung dengan Denpasar Bahasa Toastmasters. Saya senang sekali, kami senang sekali Anda hadir. Bagaimana kesan dan pesannya untuk yang kali ini? Ya, terima kasih Bu Miranda. Untuk kegiatan Toastmasters sih sudah ikut 2 kali ya. Pekan lalu ikut di debat Bandung ya. Cuma nggak sampai selesai sih karena ada acara, jadi leave duluan. Tapi ini untuk kali ini bisa ikut sampai full ya, dari awal sampai akhir acara. Ya senang sih Bu bisa ikut gabung di sini. Paling tidak kita bisa belajar banyak lah dari sini, walaupun kata Ibu Miranda tadi saya belum gabung ya, tapi insya Allah kita akan gabung ke debat Denpasar. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa belajar banyak lah di tempat ini, bisa belajar sama Toastmaster-Toastmaster yang lain, sama teman-teman lain, bisa berbagi ya. Cuma hari ini sebenarnya sih nggak siap ya ditembak untuk bicara, tapi ya nggak apa-apa lah, istilahnya kita coba aja. Namanya awal pasti banyak salah, banyak kekurangan, tentunya disitulah kita bisa belajar banyak dari kesalahan-kesalahan kita ya. Ya demikian aja Bu Miranda, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Habibi. Dan untuk informasinya, memang itu judulnya juga pidato spontan tanpa persiapan. Jadi memang tidak untuk disiapkan. Disitulah kita belajar, berlatih. Nanti mungkin lihat ya, Toastmaster Yusuf Chandra yang begitu lancar. Nah, beliau ini rajin sekali berlatih. Makanya bisa. Jadi yang penting latihan, sering datang. Dan untuk yang tamu yang pertama kali hadir, mungkin ada pertanyaan, apa sih bedanya antara tamu dengan anggota? Nah, itulah perbedaan utamanya. Jadi sebagai tamu, kesempatannya hanya bisa untuk melakukan pidato spontan selama 1-2 menit dan tanpa mendapatkan penilaian. Sedangkan sebagai anggota punya banyak kesempatan lain, jadi memberikan pidato dipersiapkan dan juga mengambil peran-peran seperti yang dilakukan teman-teman kita di sini, dari
Distinguished Toastmaster Wijaya yang menghitung suara, itu juga butuh perhatian dan butuh harus berbicara juga. Sebetulnya semua peran ini melakukan bicara, baik yang melaporkan waktu, melaporkan kata-kata tak bermakna, semua itu sebetulnya meskipun kita tidak melakukan pidato yang dipersiapkan, itu juga adalah peran yang melatih kita untuk public speaking sebetulnya. Ya. Dan baik, satu lagi mungkin yang saya ingin tanyakan, Sudirman, Pak Sudirman Yahya. Ini kalau nggak salah dari mana Manado, ya? dari Manado. Oh, oke. Ya. Ini pertama kali atau yang sudah pernah Ya. hadir sebelumnya? Pertama kali, Mbak Miranda. Nah, ini ya ini luar biasa sesungguhnya ya. Saya tadi dimintakan pendapatnya terkait dengan topik yang diangkat. Saya kaget kok diminta pendapat begitu. Artinya bahwa saya terkesan dengan bagaimana kemudian memanage webinar seperti ini, ya, sampai kemudian ada yang menghitung waktunya, ada yang kemudian mengecek kesalahan setiap pembicara dan seterusnya. Pada akhir ketika Pak Haryadi, ketika kemudian memberikan laporan, hal-hal yang misalkan kata-kata yang tidak baku yang dipakai oleh setiap pembicara kemudian mampu dilihat, diteliti begitu. Ya, ini luar biasa saya anggap ya, karena saya juga tertarik dengan hal-hal yang seperti ini begitu. Dan saya berharap di kemudian hari mungkin kapan begitu, saya mungkin bisa diberikan kesempatan ya. Diberikan kesempatan untuk memberikan kayak teman-teman yang lain begitu. Ya, gitu. Terima kasih. Luar biasa. Luar biasa. Firman, terima kasih. Mungkin kita jelaskan sedikit bahwa ini sebetulnya bukan webinar, tapi ini adalah pertemuan rutin yang kami lakukan setiap 2 minggu sekali. Dan ini berkahnya COVID sebetulnya. Kalau tidak ada COVID, kita masih harus bertatapan muka di suatu tempat yang harus kita pergi nih, harus ada macet, harus meluangkan waktu untuk pergi dari rumah ke tempat pertemuan itu. Tapi dengan adanya COVID, kita jadi tidak ada batasan lagi. Makanya Bapak yang dari Manado ya, bisa hadir dan ikut dengan kami. Nah, mengenai kesempatan untuk bisa melakukan seperti teman-teman yang lain, syaratnya hanya satu, menjadi anggota. Oh iya, siap. Begitu menjadi anggota, pasti kami berikan kesempatan itu sejak begitu jadi anggota. Yang pertama-tama kami tawarkan adalah memberikan pidato yang dipersiapkan dengan bantuan seorang pembina atau seorang mentor. Kapan itu bisa, Mbak? Kalau mau join sekarang juga bisa. Nanti Presiden kita, Ayu Anantia, akan bisa follow up dengan Bapak, atau kalau ada pertanyaan mengenai keanggotaan bisa ditanyakan sekarang. Dan ya jadi sebagai kita biasanya tidak terlalu terbuka dengan pembicara tamu. Karena yang hadir di sini kami semua membayar untuk kesempatan bisa berbicara dan dinilai dan berlatih. Ya, jadi di sinilah saya sendiri sudah menjadi anggota selama 12 tahun dan ada beberapa anggota lain yang juga sudah lebih dari 10 tahun. Mengapa kami masih ada di sini? Karena seperti yang Bapak bilang tadi, ada hal yang kecil-kecil yang selalu kita masih bisa pelajari, dan prinsip kami adalah kami pembelajar seumur hidup. Benar? Distinguished Toastmaster Ade, ini juga rekan kami yang selalu mendengung-dengungkan. Ya, benar sekali, Distinguished Toastmaster Miranda. Dan sebagai informasi, rekan-rekan tamu, saya sendiri sudah 6 tahun di Toastmaster dan saya merasakan sekali manfaatnya. Bahkan saya sudah berikrar kepada diri saya sendiri, sampai akhir hayat saya akan di Toastmaster. Dan nanti anak cucu saya akan saya daftarkan semua untuk menjadi Toastmaster sebagai penerus saya. Terima kasih. Terima kasih Distinguished Toastmaster Ade. Ya, just untuk teman-teman semua nih, kemarin saya baru mewawancara Distinguished Toastmaster Liam Palmer, berusia 19 tahun, yang adalah DTM termuda di sejarah Toastmaster. Jadi umur 19 tahun, tapi kakeknya the Toastmaster. Ayahnya Toastmaster juga. Nanti ini bisa ditiru ya, Toastmaster Ade.
Ya, benar sekali Dute Miranda. Iya. Oke, mungkin satu lagi tamu Mimi. Mimi dari Bintan. Saya lihat nih Mimi ini sering muncul di grup WhatsApp kita ya. Terus Master Mimi? Iya. Ya. Selamat sore, terus Master Miranda. Mohon maaf, ini saya belum bisa mengaktifkan video karena sinyal di tempat saya cuacanya anginnya lagi kenceng nih, Tos. Kuat anginnya karena dekat pesisiran pantai soalnya saya tinggal. Iya, nggak masalah dari Bintan ya. Iya. Ya, tapi gimana kesan-kesannya? Iya, ini signalnya juga hilang timbul ini. Kalau saya sih iya memang ini berkesan banget karena ini pengalaman pertama saya ikut, ini yang kedua. Kemarin belum sempat ikut. Pengalamannya sih kalau buat saya ini penting lah untuk orang-orang yang pengen belajar lebih percaya diri lagi saat berhadapan dengan lawan bicara atau yang ingin mendalami ilmu public speaking. Penting bergabung di Toastmaster ya, Tos Miranda. Iya, karena banyak kami harapannya saudari Mimi yang ikut bergabung. Insya Allah nanti saya segera bergabung. Insya Allah nanti. Ini saya lagi agak sibuk memang ini tuh karena saya mau sekolah lagi jadi agak ribet ini. Ya, baik. Baik, terima kasih Tot. Terima kasih semuanya. Ya, dan terakhir saya ingin menyapa terus tamu kita Pak Simon dari Yogyakarta. Ini udah yang beberapa kali ya, Pak Simon. Bagaimana kesannya setelah menghadiri pertemuan selama berapa kali sekarang? 3-4 kali atau lebih? Jadi unmute. Terus Master Haryadi, gimana kita menyebut unmute? Iya, halo, udah bisa? Oh iya, oke, baik. Ya, jadi selama saya ikut ya, saya merasa sangat berkesan sekali ya bahwa ini adalah kesempatan saya dan juga mungkin anak saya nanti ke depan untuk mengembangkan diri, terutama mengasah kemampuan untuk berkomunikasi di depan forum. Ya, saya sendiri sih terbiasa juga ya, udah biasa ya ngomonglah sebagai pembicara di tingkat kelurahan, kecamatan gitu. Tapi saya pikir saya perlu mengasah diri lagi, saya perlu menambah wawasan dan ilmu lagi di Toastmaster ini. Ya, wah bagus sekali. Saya ini karena ditulis tamu Simon ya, jadi saya sebut Pak Tamu Simon aja. Ya. Tentunya kami juga datang dari berbagai kalangan di Toastmasters dan tidak terbatas orang yang sudah menjadi pembicara profesional pun terus mengasah kemampuannya di sini. Saya belum profesional, tetapi apalagi, apalagi ya nanti bisa menjadi tamu pembicara yang profesional seperti judul webinar kami minggu lalu. Iya, betul. Saya lihat dengan masuk di Toastmaster ini, saya menilai diri saya masih banyak yang kurang. Baik, kami tunggu. Banyak sekali kekurangan saya. Resminya ini jadi anggota ya. Iya, oke, siap. Ternyata ada satu lagi yang ketinggalan. Ini tamu kita Titis. Tadi saya pikir udah jadi anggota karena ngomongnya agak lancar. Ternyata saya dapat laporan belum nih. Titis, ya, mau berbagi mungkin singkat 1 menit. Halo, bisa didengar mudah-mudahan ya. Terima kasih Ibu Miranda. Ini udah pertemuan ketiga kali ya saya ikut ini. Sangat banyak sekali ilmunya gitu yang saya peroleh. Terus terang saya tipe yang grogi untuk berbicara begitu. Jadi rada-rada grogi ini ngomong. Saya bukan tipe orang yang suka berbicara, jadi memang pengen sekali belajar gitu aja. Karena background saya bukan tipe berbicara, tapi mengharuskan saya berbicara. Jadi agak-agak gitu aja. Sangat menyenangkan sekali, sangat welcome sekali. Terus terang saya agak-agak pertama kali ikut suatu hal pertemuan seperti ini, ada yang menyapa saya begitu. Jarang sekali ada yang
datang gitu pada menyapa gitu, terus terang sangat pada impresif. Terima kasih. Oke, Saudara Titis kalau bisa segera gabung karena tadi ketika saya mendengar bicaranya sebetulnya sudah, kalau bahasa Inggris kita bilang storyteller ya, tapi orang yang sudah jago bercerita sebetulnya. Dan kalau tadi dibilang sering grogi, jarang berbicara, tapi saya melihat kayaknya keinginan untuk berbicaranya besar sekali sampai lewat ya, sampai lewat waktu. Nah, harusnya kalau nanti sudah jadi anggota itu bisa dijadikan pidato yang dipersiapkan dengan dibantu pembina dan sehingga menjadi lebih pede lagi nanti, lebih percaya diri ya. Dan seperti banyak dari kami di sini, semua mulainya itu ya gugup, nervous, nggak percaya diri. Tapi kalau Bu Titis lihat kan, semua rata-rata anggota Toastmasters yang ada di sini ngomongnya cukup lancar. Nah itu karena latihan, karena jadi anggota. Jadi jangan tunggu lama-lama lagi, ya. Terima kasih. Baik, nanti untuk semua tamu kami akan kirimkan informasi, jadi seperti e-book atau apa namanya PDF tentang Toastmasters, tentang bagaimana menjadi anggota, ya. Mau? Mau. Baik, mungkin Toastmaster Ayu bisa di-attach aja langsung di sini di chat. Nanti kita kirim tambahan lagi. Baik, dari saya sekian dulu. Saya sangat senang dan sangat semangat jadinya ikut mendengarkan berbagi dari teman-teman dan mungkin sebetulnya saya ingin satu lagi nih dari Toastmaster yang bukan dari klub kita nih. Terutama yang belum pernah hadir sebelumnya. Siapakah beliau? Ada yang merasa belum pernah hadir di sini? Saya tahu. Siapa ayo? Siapa itu? Pak Boy, Pak Boy. Pak Boy, Pak Boy. Ayo Pak Boy dibagi. Ayo Pak Boy. Baik, selamat sore semuanya. Saya Boy Henry, saya dari Medan First Toastmasters Club. Saya ingin berpesan kepada dua hal ya. Yang pertama kepada teman-teman yang sudah menjadi anggota Toastmaster, saya harapkan supaya kita dari waktu ke waktu, dari pertemuan ke pertemuan meningkatkan kualitas pertemuan kita sehingga lebih membuat kita lebih percaya diri dan juga lebih menarik perhatian daripada orang-orang yang belum menjadi anggota Toastmasters. Kemudian kepada teman-teman yang sering menjadi tamu atau belum menjadi anggota Toastmasters, silakan Anda ajak juga teman-teman Anda yang lain untuk sama-sama belajar, sama-sama melihat begini loh suasana di Toastmasters, sehingga mereka juga sama-sama ikut merasakan manfaat seperti yang Anda rasakan. Mudah-mudahan semuanya nanti bisa bersama-sama bergabung dan sama-sama meningkatkan kualitas keterampilan kemampuan komunikasi, juga keterampilan kepemimpinan kita. Tadi disampaikan oleh Bu Miranda, kepada para tamu nanti akan dikirimkan e-book, dan saya berharap kepada para anggota, kepada para members, itu akan dikirimkan GoPay ataupun OVO ya. Terima kasih. Oh boy, oh boy, oh boy. Ya mau. Baiklah, itulah catatan si Boy. Masih tahu Pak Henry, Pak Boy? Catatan si Boy. Ya. Baik, dengan demikian saya ingin kembalikan apa namanya ini? Mic-nya kepada presiden kita, Toastmaster Ayu. Kalau yang lain ada yang mau berkomentar, silahkan juga. Baik, kita sudah 15 menit, 16 menit saling mengenal, lebih sedikit lebih kenal satu dengan yang lainnya. Terima kasih Distinguished Miranda Rumi sudah memimpin ini. Ada lagi yang mau bicara? Kalau tidak ada, mari kita tutup. Terima kasih kehadirannya di sini.